Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali saya menyapa dari lingkungan HKBP Yogyakarta melalui renungan harian sesuai Almanak HKBP tahun 2020. Saudara-saudari, sahabat-sahabat, saya meyakini kita akan tetap bisa bersuka cita, berpengharapan meskipun mungkin kita sedang menghadapi ragam persoalan atau kesedihan atau kedukaan, tapi kita masih tetap kuat untuk berpengharapan karena kita tahu Tuhan kita akan memulihkan, akan membaharui segala sesuatu menjadi jauh lebih baik, jauh lebih indah, bahkan berkat-berkat jauh lebih melimpah. Saudara-saudari, mari kita renungkan firman Tuhan, yaitu dari 1 Petrus pasal 5 ayat 3. Demikian firman-Nya. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan kawanan domba itu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan serta yang memeliharanya. Saudara-saudari yang terkasih, Petrus menuliskan surat ini sebagai penggembalaan, berangkat dari pengalamannya menyaksikan Yesus Kristus. Ia menyaksikan Yesus Kristus adalah seorang yang setia, seorang yang fokus kepada tugas dan panggilan yang dipercayakan sang Bapanya kepadanya. Meskipun ia harus melalui ragam rintangan, bahkan kayu salib, Yesus tetap setia kepada apa yang dipercayakan sang Bapanya kepada dia. Dari sanalah Petrus mengingatkan jemaat, penatua, dan para gembala yang sedang mengalami ragam tantangan, ragam persoalan, ragam hambatan dan pembatasan, ragam penderitaan, karena mereka adalah jemaat yang mula-mula, jemaat yang baru menerima kekristenan. Karena mereka percaya kepada Kristus, mereka mendapatkan tantangan dan hambatan. Untuk itu Petrus mengingatkan agar mereka hidup bersama, hidup dalam kebersamaan, hidup sebagai orang yang diberikan tanggung jawab dan kepercayaan Allah. Saudara-saudari, dari keadaan itu kita akan memetik beberapa hal dari renungan ini. Yang pertama, tentang kepercayaan. Saudara-saudari, pernah di sebuah perusahaan saya membaca moto atau slogan, yaitu kepercayaan adalah modal utama dari keberhasilan dan kesuksesan perusahaan ini. Jika motonya demikian, maka pastilah perusahaan itu akan berjuang semaksimal mungkin, akan berjuang sekeras mungkin untuk mempertahankan, merawat, menjaga, memelihara kepercayaan para konsumennya. Untuk menjaga kepercayaan para konsumen, mereka akan berjuang dengan sangat keras untuk mengerjakan segala sesuatu sesuai standar yang ditentukan berdasarkan kepercayaan itu. Saudara-saudari, jika mereka melakukan sesuai dengan apa yang dipercayakan kepada mereka, mereka akan mendapatkan konsumen yang setia, mereka akan mendapatkan konsumen yang melekat, mereka akan mendapatkan konsumen yang mendukung, bahkan yang membesarkan nama mereka kelak. Maka kepercayaan adalah sangat penting. Siapakah kita, saudara-saudari, sahabat-sahabat, sehingga Allah berkata Ia memberikan kepada kita sesuatu yang dipercayakan kepada kita? Siapakah kita sehingga Allah mempercayakan miliknya kepada kita, yaitu harga yang berharga, domba-dombanya yang ditebus oleh darah Yesus? Siapakah kita sehingga Allah mempercayakan kepada kita ragam harta, ragam talenta, ragam kebisaan, ragam karunia-karunia? Siapakah kita? Saya meyakini Allah mengenal kita dengan sangat baik. Ia tahu bahwa kita sanggup memikul ragam karunia, ragam harta, ragam talenta, bahkan ragam persoalan pun. Allah sungguh sangat tahu kita sanggup memikul dan melaluinya, dan Allah mempercayakan itu kepada kita. Tetapi saudara-saudari, di dalam perjalanan kehidupan ini, orang kepercayaan Allah dapat menjadi gagal fokus, mendapat menjadi
gagal orientasi, tidak lagi berorientasi mengerjakan apa yang dipercaya Allah, tapi berorientasi mencari keuntungan, berorientasi mencari kesenangan, berorientasi mendapatkan puja-pujian, maka Allah mengingatkan bahwa itu yang kita miliki adalah sesuatu milik Allah yang diberikan kesempatan kepada kita dan dipercayakan kepada kita. Karena itu Yesus pernah berkata, orang yang setia kepada perkara yang kecil, merekalah yang layak mendapatkan perkara-perkara yang besar. Kesetiaan kita terhadap apa yang dipercayakan menjadi penting. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua adalah kepemimpinan. Dari teks ini Petrus melihat kepemimpinan Yesus. Yesus memimpin dengan cara menghamba, yaitu berkenosis. Kepemimpinan yang berhamba adalah kepemimpinan yang mengerjakan dan memberi keteladanan. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dapat memberi teladan? Menurut Petrus, Kristus adalah teladan. Maka orang yang menghambakan diri, dia harus menghambakan diri hanya kepada Allah, bahwa ia mengerjakan sesuatu seakan-akan sedang menghambakan diri kepada Allah. Karena itu dalam kitab Kolose 3 dikatakan, apapun yang engkau kerjakan, pekerjakanlah itu seperti mengerjakan kepada Tuhan. Di dalam kekristenan sering kita mendengar istilah servant leadership, kepemimpinan yang menghamba. Saudara-saudari, di tengah-tengah dunia modernitas ini, di tengah-tengah kecanggihan organisasi, sering kita melihat kepemimpinan yang menghamba menjadi sangat sukar. Tapi kita percaya, jika kita setia kepada Allah, kepemimpinan yang menghamba itu akan bisa kita kerjakan terus-menerus. Jika demikian, saudara-saudari, kepada kita ada dua hal perkara tadi yang akan kita renungkan. Siapakah kita dan bagaimana kita merawat apa yang dipercayakan Tuhan? Saudara-saudari, biarlah kita merawat apa yang dipercayakan Tuhan seperti seorang hamba Tuhan. Maka kita akan mempergunakan talenta, karunia, harta, kebisaan, bahkan penderitaan, persoalan-persoalan. Kita akan mempergunakan semua itu dengan cara menghambakan diri kepada Tuhan, dan kita akan menang dan kuat. Maka panggilan hari ini kepada saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan, mampu menghambakan diri kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.